Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di majelis ini kita akan mulai kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya yang disebut dengan Sahihain. Maka hadis ini dihukumi sebagai hadis muttafaqun alaih. Yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Walaupun memang sebagian ulama mensyaratkan hadis muttafaq alaih yaitu sahabatnya lebih dari satu atau jalurnya satu atau dua saja, itu dikatakan muttafaqun alaih. Nah, ada Allah alam yang lebih tepat dan lebih masyhur adalah hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya dia pergi meninggalkan negeri syirik, negeri yang ada kekafiran kepada negeri Islam, dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dihitung hijrah ilallah wa rasulih sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu, ada orang yang dia hijrah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam tapi tujuannya dunia, di dunia yusibuha, agar dia dapat dunia, awi mur'atin yankihuha, atau dia ingin mendapatkan wanita untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang biasa disebutkan oleh para ulama di awal-awal kitabnya. Oleh karena yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah di dalam kitabnya, atau yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sughra dan Al-Khatib Al-Baghdadi fi Jami' al-Akhlaq fil Jami' al-Akhlaq ar-Rawi, Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda' bi hadits al-a'mal binniyat. Barang siapa yang ingin membuat sebuah karya tulis, maka hendaknya dia memulai dengan hadis al-a'mal binniyat, yaitu hadis yang baru saja kita baca. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Tanbihan lit talib ala tashihin niyyah, sebagai pengingat kepada murid untuk memperbaiki niatnya, di awal kali menuntut ilmu. Adapun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kita masyhur, kita semua sudah tahu, beliau adalah sahabat yang dikenal dengan julukan Al-Faruq. Sahabat yang dikenal dengan julukan Al-Faruq, dan salah satu atau sahabat termulia yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Dan kita semua tahu Umar bin Khattab ini subhanallah luar biasa, gagah, berani, kuat, sampai-sampai syaitan takut untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitanu fajjan ghayr fajjih." Seandainya Umar melewati sebuah jalan kecil, niscaya syaitan akan mencari jalan lain. Syaitan akan mencari jalan yang lain. Hadis ini, hadis yang pertama, sebenarnya banyak sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Mansur As-Suqub hafizahullah bahwasanya di sini sudah diriwayatkan oleh faqad ruwiya an 20 sahabiyan. Diriwayatkan dari 20 sahabat lain. Wa kulluha dhaifah, tapi semuanya hadis dhaif. Hadis yang sahih dalam bab al-a'mal binniyat, amalan sesuai dengan niatnya, hanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini berbicara tentang niat, tentang agungnya sebuah niat. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya niat merupakan hal yang membedakan antara sebuah amalan. Yang pertama, niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang dia mandi, yang satu niatnya karena sekedar kebiasaan saja, dia tidak ada niatnya. Yang satu lagi dia mandi karena janabah, karena junub, mandi besar. Yang satu bernilai pahala, yang satu lagi bukan. Yang satu lagi tidak bernilai pahala. Nah, yang membedakan antara keduanya, yang satu mandi biasa sekedar kebiasaan, yang satu lagi mandi biar dia segar, biar ibadahnya kuat, sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Seperti orang yang sholat 2 rakaat. Orang yang sholat 2 rakaat. Ada yang sholat 2 rakaat tujuannya sholat tahiyatul masjid. Ada yang sholat 2 rakaat tujuannya sholat subuh. Ada yang sholat 2 rakaat tujuannya sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Ini membedakan antara semuanya adalah niatnya. Sholatnya sama-sama 2 rakaat, tapi yang membedakan satu dengan lain adalah niat dari orang yang melakukannya. Kemudian niat juga membedakan tujuan dari dia beribadah. Dan dalam ibadah, dalam beramal, tujuan kita dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam beragama. Sehingga hadis ini hadis yang luar biasa, hadis yang benar-benar agung, menjelaskan tentang pentingnya niat. Pentingnya niat. Dan ketahuilah bahwa niat merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Niat merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Semoga pertemuan singkat ini yang bahas hadis pertama tentang agungnya niat, yang mana seseorang dapat pahala atau tidak mendapat pahala. Seseorang melakukan ibadah yang sama, akan tapi yang satu merupakan sebuah yang wajib, yang satu lagi perkara yang sunnah. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah niat. Oleh karena ikhwan, di awal hadis ini marilah perbaiki niat kita, tujuan kita dari mempelajari hadis-hadis ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.